Menginjak tahun ke 21 ini sebenarnya aku justru merasakan banyak sekali memang fase yang berubah gitu. Mhm, Dalam arti pekerjaan akunya tetap nih sebagai penyanyi, tapi waktu mengawali karir itu kan waktu itu masih SMP. mhm, Itu keluar album pertama, di album mhm, kedua SMA, album mhm, ketiga waktu itu kuliah, kemudian lulus kuliah di album keempat dan seterusnya sampai sekarang ini sudah punya anak gitu ya. Terus mhm, waktu itu nikah, terus punya anak. Nah, ini nih adalah fase-fase yang menurut aku tuh cukup krusial ya dalam arti perubahannya akan sangat terasa gitu. Jadi mhm, kalau ditanya mungkin bukan hanya sebelum dan sesudah punya anak, tapi benar-benar dari SMP ke SMA aja mhm, tuh kerasa banget bedanya tuh mhm, apa gitu. Maksudnya kayak di kehidupan sosialnya mhm, berbeda sehingga mempengaruhi juga gitu ke albumnya tuh bentuknya seperti apa, karya-karyanya dan sampai sekarang juga yang aku rasakan sebenarnya memang selain dari memang kehidupan pribadi aku yang berubah yang pasti mau nggak mau akan ada sedikit adjustment mhm, di apa professional life tapi menurut aku juga yang paling kelihatan adalah dari bentuk karyanya gitu. mhm, mhm. Oke, berarti bentuk karya yang Kak Andin buat dari dulu waktu SMP sampai sekarang memang mencerminkan Kak Andin di saat itu gitu ya? Pasti, karena walaupun ya misalnya nih kita ngomongin mengenai misalnya satu kata cinta gitu deh. Mhm. Itu kan pasti interpretasi aku yang sebagai anak SMP, kemudian Iya. yang sebagai anak SMA, kuliah, sampai akhirnya kayak masih pacaran sama suamiku, terus akhirnya nikah, terus punya anak tuh akan jadi sangat berbeda Mhm, gitu mhm, definisinya dan dari mhm, angle mana aku mau mhm, melihatnya gitu. Jadi pastinya dari karya tuh akan kelihatan mhm. gitu perbedaannya. Oke, termasuk karya terbarunya. Kalau dari karya terbarunya ini ngomongin tentang kehilangan gitu ya, Kak. Ya kan, Ya, bener kan? Nah, betul, betul. aku mau nanya nih, apa sih arti kehilangan untuk Kak Andin dalam lagu ini? Ya, jadi kalau mau ditanya cerita mengenai lagu ini ceritanya memang lagu ini kan adalah lagu tahun 99 ya. Sebenarnya udah lama Mhm, banget gitu. Dan eh, dahulu aku pernah membawakan lagu ini memang pertama kali itu untuk kebutuhan festival. Jadi waktu itu ada festival di Shanghai yang harus aku ikutin di tahun 99 itu. Tapi memang aku baru merekam itu 22 tahun kemudian yang mana adalah tahun ini, tahun mhm, 2021. Dan eh, kehilangan itu, jadi waktu aku tanya kan penciptanya adalah almarhum Elva Sesori ya, yang mhm, merupakan guruku pada saat itu gitu ya. Aku memang bertanya ke beliau mengenai makna dari lagu ini dan beliau bilang ini memang diciptakan untuk sahabatnya yang meninggal karena kecelakaan pesawat. Tapi pada saat itu aku tidak merasa bisa membawakan ini dengan maksimal sebenarnya. Terbukti juga bahwa almarhum Elva Sessioria pernah ngomong ke ibuku bahwa kok kayaknya Andin susah banget ya untuk bisa menghayati lagu ini gitu. mhm. Tapi kan what can you expect dari anak kelas 3 SMP gitu Ya. untuk menginterpretasi sebuah kehilangan gitu ya. Tapi ternyata ya akhirnya aku baru memberanikan diri itu di tahun ini untuk membawakan lagu dengan tema ini karena memang eh, udah ada proses yang aku alami dan aku jalani dan mengalami kehilangan tuh juga sedikit banyak pasti pernah gitu. Dan maknanya adalah sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menghargai waktu yang Mhm, kita punya gitu. mhm, Jadi mungkin lagu ini tuh bisa menjadi memang ceritanya mengenai kehilangan, tapi yang aku lihat dan aku tangkap sejauh ini justru untuk banyak orang yang mendengar malahan bisa menjadi refleksi gitu untuk mereka untuk lebih bisa mendekap orang-orang yang mereka sayang selagi waktunya masih ada gitu mhm. kira-kira. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.